record secara lokal. Jadi ini sebenarnya cuma buat backup gitu ya. Kalau misalnya nanti kalian nggak bisa akses atau gimana, nanti saya juga akan taruh. Tapi untuk menghemat tempat ini nanti cuma dalam bentuk audio. Karena saya nggak bisa ngerekam langsung ke sininya. Nantinya apa jadinya terlalu gede, makan waktu. Jadi nanti saya akan rekam audionya, nanti sambil kalian kalau misalnya mau baca dari sini. Tapi even kalaupun misalnya enggak, tetap misalnya pengen yang videonya gitu ya, itu saya juga ada arsip rekaman video dari kuliah-kuliah saya yang kelas dan semester yang dulu, tapi untuk mata kuliah yang sama, sesi yang sama itu ada semua. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan mulai pertemuan kedua. Tapi sebelumnya mungkin kalau ada yang pengen wondering gitu ya kan, tugas yang kemarin kan udah saya nilai dan ada beberapa yang misalnya nanya. Itu pertama, kalau ada yang nggak nyebutin tipe handphonenya, merek ataupun tipe dua-duanya, ataupun cuman merek aja tipenya nggak ada, itu saya agak susah nilainya. Karena ini saya mau nunjukin di tugas itu bahwa itu nggak solving problem itu bukan di design thinking. Solving problem biasa. Baterai kecil gedein, ternyata nggak dilakuin. Kenapa? Ya kan? Atau misalnya yang tadi baru saya baca tuh, kenapa sih handphone Samsung Galaxy, saya lupa tadi S6 atau A6 ya, kenapa baterainya baterai tanam? Kenapa nggak di baterai lepas aja kayak zaman dulu? Nggak ada sekarang yang kayak gitu. Padahal sebenarnya harusnya bisa. Nggak ada gitu kan. Kenapa? Nanti kita jawab. Karena jawabannya sama semua nih. Maksudnya jawabannya mengarah ke jawaban yang sama. Itu kemudian ada lagi misalnya kayak iPhone deh yang paling gampang. iPhone 3, dari mulai iPhone 11, 12, 13, 14, 15 ya, bayangin ya. Chargingnya masih 15 watt dong. Oke, sementara Android yang ini yang punya saya aja yang mid range ya, Poco X6 itu udah 67 watt. Jadi kalau misalnya baterainya udah mau habis, ngecharge 20 menit aja udah selesai 100%. Gitu kan. Oh, mungkin ada yang bilang, wah tapi kan itu merusak baterai. Nah, iPhone yang dari 11 yang lama itu, yang Pro Max-nya itu udah tinggi. Maksudnya walaupun nggak tinggi banget, 25 watt. Berarti sebenarnya nggak masalah. Dan iPhone 16 yang terakhir keluar itu pun udah 25 watt semuanya sekarang. Apple punya kemampuan, jauh punya banget. Punya duit, punya ilmu, punya engineer. Kenapa dia nggak mau lakuin? Sama kayak tadi tuh kan, baterai tanam, slot micro SD. Slot micro SD, kenapa? Padahal gampang. Samsung yang flagshipnya malah, saya lupa flagshipnya ada atau enggak, tapi banyak yang nggak ada slot micro SD, padahal gampang banget gitu. iPhone dari awal nggak ada sama sekali, oke? Jawabannya adalah, iPhone kenapa nggak pakai slot micro SD? Supaya kalian pakai iCloud-nya. Kenapa dia baterainya cuma 3000 dan nggak fast charging? Supaya kalian beli chargernya. Even waktu kita beli iPhone nggak dapat charger kan? Dan beli satu nggak cukup. Kenapa? Karena kalian pasti bakal panik gitu kan. Beli satu buat di rumah, mau dibawa-bawa takut hilang, takut lupa, takut apa. Beli satu di rumah. Kalau naik mobil akan ada satu lagi di mobil. Dan akan ada satu lagi yang buat dibawa-bawa atau di tempat tujuan. Dalam hal ini misalnya kampus atau tempat kerja atau apa. Itu dia tujuannya. Jadi Apple jadi perusahaan terbesar di dunia gara-gara design thinking, bukan gara-gara bikin produk terbaik. Sebelumnya udah ada yang bikin produk terbaik. Samsung, HTC apa bikin produk terbaik tapi nggak segede Apple. Dia pakai cara itu. Itu yang akhirnya ditiru oleh Samsung. Masalah micro SD ya itu tadi kan, karena pengen jualannya iCloud. Dan kemudian kalau tadi baterai udah, nah masalah baterai replaceable apa enggak, itu intinya supaya kalau zaman dulu nih, zaman dulu ya, handphone jadul nih, handphone jadul. Yang paling cepat rusak apa sih? Baterai. Notebook semua yang paling cepat rusak baterai. Ngomong-ngomong, coba lihat notebook. Sekarang baterai tanam semua. Jarang ada yang pakai baterai lepas. Ada, tapi jarang.
Yang notebook yang cantik-cantik gitu ya, yang tipis-tipis pakai baterai tanam, nggak ada baterai lepas lagi. Kenapa? Yang paling harus dan cepat rusak itu adalah baterai. Kalau pakai baterai lepas, notebook jadul, baterainya rusak, tinggal ganti baterai, selesai, nggak perlu beli. Kalau baterai tanam, nggak semua orang bisa, nggak semua orang berani, nggak semua orang tahu bisa diganti. Jadinya akhirnya ganti notebook. Itu yang diinginkan. Saya bisa ngomongin teknis panjang lebar, apalagi masalah notebook. Kalau notebook zaman dulu, keyboardnya lebih gampang diganti. Sekarang keyboardnya itu benar-benar ditanam di dalam casing. Jadi kalau mau beli jadi lebih mahal, mengganti keyboard. Karena keyboard juga termasuk hal yang gampang rusak kan. Nah, itu dia intinya. Itu yang udah mulai dipakai di design thinking di semua aspek. Jadi, perusahaan tuh ngelihat, kita bikin produk kalau yang terlalu durable, terlalu tahan lama, kita rugi. Kita harus bikin produk yang pas banget setahun habis itu rusak. Dan orang harus beli. Itu dia intinya. Oke, nah sekarang kita tetap akan ngomongin tugas dulu bahwa kenapa ini jadinya jelimet gitu kan. Nih, waktu bikin, nah yang gampang kita kasih contoh si Samsung. Samsung itu punya 3 varian ya. Seri A, seri M, seri S. A yang paling bawah, budget, M yang mid range, S yang flagship. Kemudian ada yang Z yang fold. Nah, kenapa tadi saya bilang nggak segampang itu? Misalnya kalian punya seri A. Seri A yang A12 misalnya. A12 paling bawah gitu kan. Wah, tinggal ramai ditambah, ininya ditambah, layarnya dibikin AMOLED atau apa segala macam. Kenapa nggak dilakuin Samsung? Karena ntar dia malah kanibal dengan yang seri M. Ya kan? A, M, S, Z. Dia kanibal dengan yang seri M. M misalnya udah ada produknya kayak gitu. Jadi nggak bisa A12 itu mau dibikin lebih canggihnya dengan cara itu aja. Harus kita ngelihat karena si Samsung punya banyak ininya produk lainnya. Plus yang bikin lebih susah lagi seri A itu kan ada kelasnya juga A12, A21, 22, A31, A41, 51 dan seterusnya. M juga gitu. Makanya di design thinking nggak semudah misalnya, oh ini jelek, perbaikin. Nah, buktinya iPhone udah berapa tahun dari yang 11 sampai yang ke-15, charging nggak ada tuh 15 watt nggak diperbaikin, tanda kutip ya. Misalnya kita bilang ini kata-katanya diperbaikin, nggak diperbaikin. Dari 15 watt gitu nggak jadi 25 watt kecuali Pro Max nanti ya, sama yang iPhone 16. Kenapa? Layar misalnya, pertama dulu pakai IPS, lama banget pakai IPS. Kemudian akhirnya pakai masih IPS, telat baru dia pakai AMOLED gitu ya. Itu pun bilangnya beda. Dan nantinya baru pakai LTPO. LTPO masih dipakai nanti kayaknya baru di iPad Pro atau apa gitu ya. Tapi itu nanti. Padahal bisa. Kenapa enggak gitu. Jadi yang simpelnya itu adalah kasarnya gini. Saya bikin gini aja. Kamu udah tergila-gila sama produk saya, ngapain? Saya bikin yang lebih aneh, takutnya malah nggak suka atau apa gitu kan. Itu intinya. Jadi di sini itu tidak semudah cuman misalnya, oh ini tinggal tambahin ini, tambahin ini. Karena kita lihat dulu, ini line produk dia gimana. Even misalnya iPhone ya, kalau tadi kan Samsung ya, A, M, S, Z. iPhone, line produknya nggak ada kan, cuman iPhone tok kan. iPhone X ya, XR, XS, kemudian 11, 12, 13, dan seterusnya. Kan cuma iPhone aja kan? Ya enggak? Nah, misalnya lagi, satu lagi, ini terakhir ya, sebelum kita masuk ya ke materi. Wah, iPhone, kita cara perbaikinya harganya diturunin. Kagak akan pernah terjadi sampai kapanpun. Mau tahu buktinya? Dulu iPhone pernah nyoba iPhone 5C. Murah. Maksudnya relatif murah buat iPhone. Nggak murah buat Android ya. Buat iPhone murah. Hancur penjualannya. Terlepas dari masalah, oh bentuknya karena dari plastik. Bodinya dari plastik, karena warna. Karena iPhone 5C berwarna ya. Warna-warni. Ini enaknya kalau kita di sini, saya bisa kasih lihat. Nah. 5C. Ini dia. Lihat ya. Warna-warni dia. Dulu nggak pernah iPhone kayak gini. Ini 5C. Warna-warni.
Oke, nggak laku ini. Sama sekali nggak laku. Jadi terlepas dari, oh ya CPU-nya lambat, lemot, segala macam gitu kan. Karena emang ini yang bisa dia offer dengan harga segitu. Gitu. Dan masalahnya lagi, ini nggak sukses. Gila, baterai cuma 1.500 mAh. Oke. Ini nggak sukses sama sekali. Karena dari segi underpower, kemudian harga. Misalnya dia dinaikin deh, baterai dinaikin, misalnya nih kan yang paling gampang, baterai dinaikin, harga sedikit lebih naik, itu tetap nggak akan nolong. Karena apa? Orang itu akan beli karena masalah gengsi gitu loh. Bukan masalah ini. Karena makanya kenapa semua produk Apple itu mahal dan orang beli. Terlepas dari misalnya saya bilang, wah itu enggak, itu jelek. Enggak, orang tetap beli. Faktanya tuh orang tetap beli gitu kan. Pak, mungkin aja karena emang dia susah bikin bla 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 gitu. Karena ini high quality gitu ya, apa nih ya. Apanya ya high quality ya. Misalnya modul kameranya atau mungkin baterainya lithium polimer. Sama sebenarnya yang lainnya lithium polimer juga gitu ya. Tapi enggak. Kalau kalian mau lagi buktinya yang paling gampang. Jadi waktu kalau misalnya pernah lihat iMac ya. iMac itu kan ditaruh biasa. Kemudian ada base stand-nya. Cuman besi aluminium aja. Itu harganya ratusan dolar. Besi aluminium doang. Seistilahnya ya besi aluminium itu kalau misalnya yang bikin adalah Michelangelo atau siapa yang akarnya seni, oke lah. Tapi ini cuma besi aluminium yang nggak ada teknologi apa-apa. Itu aja dijual ratusan dolar. Jadi memang bisnis modelnya seperti itu. Dan itu yang disukain orang. Jadi ya udah gitu loh. Cuman makanya kita pengen melihat di sini, membedah lebih tepatnya. Oh, ini caranya dia. Jadi caranya dia itu simply bukan cuman masalah memecahkan masalah. Jadi dia memecahkan masalah secara design thinking. Kalau memecahkan masalah secara biasa, oh iPhone 5C, kenapa nggak laku nih? Layarnya kecilan, gedein. Oh, chipsetnya underpower 30 nanometer, gedein. Card slot mungkin nggak ada, tambahin. Internal, gedein gitu kan. Terus apa? Modul layar selfie, gedein. Loudspeaker ada, ini 3,5 mm jack ada loh. Sekarang kan udah hilang ya. Karena apa? Dia kan jualan ini juga nih. Yang tulang kuping di sini kan. Hands free. Hands free-nya saya lupa namanya. Kayaknya punya nama sendiri deh si iPhone itu. Ada pokoknya. Yang harganya gituan aja deh. Harganya 1 juta apa. Kayaknya 2 juta deh. 2 juta. Oke. Ini tadi sampai mana nih? Baterai gedein misalnya gitu kan. Enggak. Itu bukan masalah, itu bukan pemecahan masalahnya design thinking, itu pemecahan masalah biasa. Dan itu nggak akan dilakukan. Makanya tadi saya bilang kenapa di tugas ini, mereknya apa, tipenya apa. Jadi kayak waktu itu misalnya di kelas lain ada yang dia punya Samsung Galaxy A12. Jadi kan kita di sini pengen lihat, kira-kira ntar A13-nya kayak gimana. Gitu kan. Apalagi kalau misalnya punya dia bukan yang paling baru saat itu. Dia A12, oh ini kurangannya gini. 13-nya nanti kira-kira kayak gini. Kita buktikan. 13 kayak apa tuh? Samsung bikinnya kayak apa? Ya enggak? Kok enggak? Kok layar tetap 720p ya? 1280 ke 720p. Padahal kan Full HD. Full HD bisa kan? Dia Full HD, dia akan kanibal ke yang M. Ya kan? Atau mungkin kanibal ke A yang seri 2. Ini kan A12 kan? 1X berarti ya. Yang A seri 2 atau mungkin yang seri 4. Ya kan? Nggak gampang itu. Makanya, apalagi ya karena memang Samsung produknya banyak gitu. Even yang cuma punya satu deh iPhone, tetap aja. Coba deh pikirin, kenapa? Kenapa dia, nih ya, ini yang berapa nih? Ini 16 yang terbaru ya, ini 15 yang kanan ya. Kenapa sih begini? Nah, Tara baterai masih 3000 ya, mungkin yang Pro dan Max baru. Lihat ya, ini yang 15 masih di 15 watt. iPhone 15 masih di 15 watt. Baru yang 16 dia ke 25 watt. Itu pun untuk wireless chargingnya tetap di 15 watt. For your info ya, wireless charging 15 watt bukan berarti kekuatannya 15 watt. Karena wireless charging 15 watt itu jauh lebih lambat daripada yang pakai kabel. Jauh lebih lambat. Makanya wireless charging di luaran sana itu sampai 100 watt. Supaya bisa mencapai kecepatan 50 watt. Makanya panas dia.
dan itu jelek buat baterai. Oke, udah dia mahal, dia jelek buat baterai. Gitu. Jadi nggak ada urusan kalau misalnya, oh iPhone nggak mau pakai yang wattnya gede karena merusak baterai. Ini wireless itu jauh lebih merusak baterai karena panas. Oke, itu dia masalahnya. Jadi kenapa? Ah ini gampang ini mata kuliah ini, cuman gitu-gitu doang. Kagak. Justru si design thinking itu agak lebih apa ya? Bukan ngejelimet, enggak. Kelihatan kan? Kalian gampang ngejawabnya. Oh gini-gini. Tapi apakah itu jawaban yang benar? Enggak. Karena buktinya Apple nggak ngelakuin itu. Apple nggak selamanya. Ini, dengar kata-kata saya. Sampai hari kiamat dia nggak akan pasang micro SD card. Nggak akan. Nggak akan. Sama sekali nggak. Ya, karena saya punya buktinya. Bahwa itu Steve Jobs dulu yang ngomong. Karena bagi dia itu apa sesuatu yang kuno. Ya walaupun sebenarnya nggak kuno. Apaan kuno? Orang kamera semahal ratusan juta masih pakai kok. Karena dia mau jualan iCloud gitu. Ya nggak? Baterai, kalau baterai kenapa masih 3000 watt? Walaupun misalnya bilang, dulu nih ya, zaman-zaman iPhone yang awal nih ya, yang masih 11 dan kawan-kawan. Oh enggak, itu karena kita pengen desainnya elegan, tipis. Tiba-tiba keluar dong Pro Max yang segede-gede gaban gitu kan. Alah bacot lo bilang pengen tipis, ternyata Pro Max gede banget ya enggak. Nih kita lihat misalnya nih yang di sini nih. Kan kita lihat di ini tuh 170 gram ya biasa lah. Nih 170 gram ya, 15-16. Kita lihat nggak usah yang 16 dulu deh, yang 15-nya aja yang Pro Max nih, yang paling atas. 221 gram ya kan. Dia nggak takut untuk bikin lebih gede, enggak. Cuman dulu belum aja. Nih LTPO udah. Kemudian ini yang tadi saya bilang, di yang itunya, ini dia juga belum loh, belum 15 watt. Ini juga agak aneh sih. Walaupun dia baterai udah gede banget. Nggak gede banget sih. Udah lumayan ya, 4000 watt. Karena Android itu yang paling murah juga udah 5000. Udah ada yang 6000 gitu kan. Tapi dia baru di sini. Dan ini balik lagi dia ke lithium ion, bukan polimer. Tara! Kenapa? Kalau emang dia concern masalah berat, dia harusnya pakai yang polimer, nggak yang ion gitu kan. Ini dia udah pakai power delivery tapi tetap masih di 15 watt. Nah, sebenarnya ini standarnya beda lagi tapi jadi panjang urusannya karena power delivery kenapa dia pakai? Karena dia udah pakai USB Type C, udah nggak pakai Lightning. Lightning itu masih sebenarnya USB 2. Ini juga yang dari dulu kita bingung gitu kan. Orang-orang menggembar-gemborkan, wah Lightning itu cepat. Kita yang orang itu udah tahu, cuy, lu mau ngomong sampai kapan itu USB 2. USB 2 itu 480 mega bandwidthnya. USB 3 itu bandwidthnya 6 giga, berapa puluh kali lipat gitu. Nggak akan bisa. Cuman, nah, jadi sekarang kelihatan kan, gimana? Kalau gitu gimana mecahinnya? Itu dia masalahnya. Karena kalau misalnya nih, untuk produk yang dia punya line produk beberapa, kita lihat kakaknya di atasnya seperti apa, di bawahnya seperti apa, supaya kita nggak kanibal. Sama kayak mobil, kayak motor juga gitu kan. Kalau misalnya dia cuma satu, kayak si iPhone ini, kita lihat, kita benar-benar harus tahu bisnis modelnya perusahaan ini kayak gimana. Kayak si Apple itu kan, dia nggak ada kan. iPhone cuma satu jenis dari dulu, nggak punya kakak, nggak punya adik kan. Cuman serinya dia aja, 15, 16, dan seterusnya. Kemudian baru keluar yang Pro dan Pro Max gitu ya, untuk yang gede. Nah, jadi ngelihatnya itu bisa dibilang multidimensional sih. Bisa dibilang kayak gitu. Itu dia tadi maksudnya. Makanya kenapa di sini kan kelihatannya wah gampang, what works. Makanya kenapa saya tekankan mereknya apa, tipenya apa, supaya kita bisa lihat nih. Benar nggak yang gue bilang ya? Misalnya ya contoh kayak tadi si Xiaomi deh, iPhone, Samsung udah sering. Xiaomi 10 misalnya. Saya punya Xiaomi 10, oke. Ini kekurangannya gini. Kelebihannya ini. Oke, kira-kira nantinya bagusnya kayak apa? Begini. Kita bandingin dong sama Xiaomi 11. Ya kan? Udah ada kan? Yang 10 dia mempropose seperti ini. Kemudian yang keluar 11, sama apa enggak nih? Sama, skill kita berarti udah bagus nih. Untuk design thinkingnya udah bagus. Tapi kalau misalnya, pengennya ini. Kok Mas Xiaomi nggak dikeluarin ya? Kenapa ya? Pengennya kameranya lebih tinggi, lebih apa.
kok sama Xiaomi nggak dikeluarin ya? Jangan lupa, Xiaomi juga produknya banyak banget loh. Xiaomi Xiaomi yang 10T gitu kan, Redmi Note, Mi 10 juga ada ya, Redmi Note 10 Pro, banyak dia. Intinya supaya nggak segampang itu nambah karena dia ntar takutnya kanibal dengan saudaranya sendiri. Itu dia maksudnya. Karena kalau kanibal tuh kayaknya logiknya gampang ya. Yang susah logiknya si Apple itu. Makanya kenapa dia bilang ya, semua kita ini di design thinking itu berkutatnya pasti ke Apple. Karena kalau cuman kanibal, kita tahu, ya udahlah, kita emang nggak boleh makan saudara sendiri. Ini apa dia tujuannya? Karena ujung-ujung akhirnya, nih kalau saya boleh bilang ya, yang gampang kalau mau meneliti Apple, tujuan utama Apple supaya pokoknya berapapun duit yang ada di dompet kalian, pokoknya harus diambil sama dia semua. Ya kurang lebih gitu biar gampang ya. Semua hal yang dia lakuin, dia bikin storage-nya nggak gede, dia nggak ada memory card, dia baterainya kecil, dia chargingnya biasa, tapi diimbanginnya dengan sesuatu yang super heboh. Facial recognition-nya bagus dibanding notebook Windows ya. Karena dia ada LiDAR, light detection and ranging gitu ya. Which is nggak pernah handphone lain nggak ada yang pakai sampai sekarang. Dia pakai supaya heboh. Karena nanti akhirnya nih cerita nih misalnya orang yang punya iPhone gitu kan dicela-cela, gila lo baterai gini. Tapi gila lo kameranya, kagak ada yang kayak gini gitu kan. Itu kehebatan dia bisa meyakinkan orang sesuatu yang nggak penting bisa dibilang enggak, ini penting nih. Kayak kamera deh. Karena orang selalu bilang kan, iPhone nih, kameranya paling bagus gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau lihat cuma dari sisi kamera, yang paling bagus itu adalah Xiaomi 15T yang dia pakai Leica. Jadi siapapun udah nggak akan debat gitu, karena Leica itu adalah lensa yang harganya mahalnya super mahal. Tapi Xiaomi 15T itu bagusnya cuma kamera doang, yang lainnya kagak. Nah kalau si iPhone kan rata semua kan. Orang kan bilang, kameranya bagus gini kan. Walaupun dia bilang, enggak baterai jelek, gila chargingnya nggak anu gini kan. Enggak lah, tapi kameranya bagus gitu. Nah, itu jeniusnya si Apple. Dia bisa meyakinkan orang bahwa ini kamera bagus dan worth it 20 juta. 15 juta atau berapa. Kan iPhone jauh lebih mahal ya daripada yang lain. Dan itu dia bisa meyakinkan orang, ini worth it loh. Karena misalnya nih kan, yang lain misalnya kita tanya yang punya iPhone gitu, yang punya iPhone 15. Lo beli karena apa? Kameranya bagus. Oppo juga kameranya bagus. Xiaomi juga bagus. Enggak, tetap lebih bagus gitu kan. Oke, tetap lebih bagus. Benar sih. Apa worth it dengan harga? Misalnya nih, yang saya punya ini nih, balik lagi ke yang udah ada di depan mata lah ya. 3 jutaan kurang lah ini. Ini lumayan kameranya bagus. Enggak sebagus iPhone pasti. Ini 3 juta, kameranya bagus. Tuh yang iPhone 15 juta jauh lebih bagus gitu kan. Tapi emang perlu. Lu sutradara bukan? Kagak. Lu fotografer bukan? Kagak. Itu jeniusnya Apple bisa bilang, lu bukan sutradara, tapi lu perlu. Lu bukan fotografer, tapi lu perlu itu. Lu perlu. Lu nggak malu ntar upload foto di Instagram. Misalnya celain orang, walaupun nggak mungkin sih orang nyela ya. Ya nggak tahu juga sih. Nggak malu tuh. Lihat. Tuh di road mana tuh pakai, tuh menteri mana pakai, lu nggak malu gitu kan. Itu jenisnya dia. Karena bisa bilang, ini penting ini. 15 juta nggak masalah. Lu bisa minjem ntar kartu kredit apalah pokoknya kan. Bisa ntar ada diskon 1%. Gede itu. Itu dia. Itu design thinkingnya. Ya bukan berarti, Pak berarti design thinking jelek dong ini. Enggak. Ya gimana ya. Bisnis itu duit kan. Bisnis itu kan ujung-ujungnya duit gitu ya. Karena memang seperti itu. Kalian nanti mungkin sekarang juga malah udah lihat bahwa monetisasi itu yang terjadi di dunia ini sekarang. Semua dimonetisasi. Dulu kan banyak hal yang gratis, sekarang tiba-tiba enggak. YouTube gratis ya, sekarang enggak pakai iklan gitu kan. Apapun itu misalnya Instagram atau apa, Twitter, X gitu atau apa, itu semuanya sekarang udah monetisasi semua gitu. Oke. Nah, ini sekarang tadi kita kita akan melihat di sini pelajarannya mengenai Project Management 8, Design Brief sama visualisasi. Kita reminder dulu bahwa di Design Thinking
Ya, ini kita selalu akan ngomongin what is, what if, what was, what works gitu kan. 4 pertanyaan ini. Jadi, di design thinking itu sebenarnya ada 2 school of thought. Jadi ada yang seperti ini, ada langkah-langkahnya yang lebih panjang, ada 5 langkah. Saya juga pernah dulu ngajarin yang kayak gitu di kuliah umum ya. Cuman bagi saya lebih mudah dimengerti orang awam dengan 4 pertanyaan ini walaupun bahasa Inggris. Makanya saya nggak terjemahin ke bahasa Indonesia karena ini dangdut banget ini kalau terjemahin. Jadi misalnya kita paksa deh. Apa nih? Bagaimana kalau apa yang wow? Apa yang bekerja? Oh, itu pasti lebih bingung lagi tuh. Udahlah, dia nggak rhyme ya, nggak berirama. Udah gitu kurang menggambarkan karena seperti yang nanti saya mau kasih training di rumah sakit gitu ya. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita terjemahkan karena itu nanti menyangkut dokumen formal di IT. Jadi bagaimana kita harus mengelola requirements? Pak, requirements kenapa nggak diterjemahin ke persyaratan? Karena habis kita mengelola requirements, kita harus bikin dokumen yang namanya UREC, User Requirement. Kalau awalnya saya bilang mengelola persyaratan, ntar tiba-tiba muncul UREC, orang akan bingung. Karena itu dokumen baku. Itu. Nah, kurang lebih alasannya sama kayak di sini. Karena ini lebih mudah, bukan dimengerti ya, lebih mudah dicerna dengan kalimat itu, walaupun mungkin orang awal-awalnya mikir dulu nih, apa sih ini Pak, bahasa Inggris rese banget pakai bahasa. What is, oh itu mengenai apanya. What if mengenai bagaimananya nanti apa yang kita mau modifikasi. Kemudian what was dari what if yang ada di sini, mana yang bikin heboh gitu. Apple itu kan masalahnya kehebohan. Dan nanti kita akan bahas kenapa ya. Kemudian what works dari what was ini, mana yang bisa langsung diaplikasikan dan langsung bikin cuan. Oke. Kenapa Apple bilangnya bikin kehebohan? Gini, misalnya perusahaan lain jualan handphone nggak pakai charger, habis pasti di roasting. Apple nggak dong. Udahlah dia nggak kasih charger, dia dengan bangganya bilang, ini kita go green ya, kita go green. Jadi kalian justru bukan harus marah, kalian harus memuji kita karena kita go green. Itu dia maksudnya. Makanya itu masalah kehebohan gitu. Jadi even misalnya dengan dia cutting cost atau apa, dia tetap bisa meyakinkan kita bahwa no. Enggak, kalian jangan merasa rugi karena justru ini gue baik loh, ini gue baik. Itu dia maksudnya. Makanya sampai bikin film yang mengenai masalah Mother Nature apa yang akhirnya di take down lagi karena gua dan semua orang lain di internet itu udah ngerostingnya habis-habisan di komen gitu kan sampai akhirnya gila karena dia enggak, maksudnya just do your thing, mau jadi apapun tapi jangan bangga gitu, misalnya jangan kayak apa ya penjahat itu salah, tapi penjahat ya memang akan selalu ada sampai akhir zaman. Tapi kalau lu udah jadi penjahat dan lu membangga-banggakan diri, nah itu udah next level gitu kan. Misalnya udahlah biarin aja gitu. Kita juga toh banyak yang suka gitu kan dengan iPhone atau mungkin dengan pemerintahan tertentu atau mungkin dengan menteri tertentu, whatever lah, do your thing gitu kan. Cuman kalau misalnya sampai harus bangga, enggak, itu udah keterlaluan gitu kan. Itu dia maksudnya tadi. Nah, tapi di sini kita justru mau mempelajari. Kenapa? Karena Samsung udah niru. Samsung niru caranya Apple. Apple nggak pakai charger, Samsung juga nggak pakai charger. Dan saya nggak tahu ya ada handphone lain apa nggak yang ngikutin. Tapi yang pasti yang saya tahu fakta bahwa Samsung juga niru. Dia nggak kasih charger lagi. Tapi dia nggak ngomong go green. Dia nggak bilang apa-apa sih. Dia coba niru aja. Tuh asik tuh, lucu itu. Oke. Nah kemudian yang kemarin kita bahas. Gimana caranya? Waktu pertama kali bikin iPhone, apa mempercanggih si iPod yang udah ada atau ngecilin si iMac gitu kan? Dan itu akhirnya yang dipakai adalah ngecilin iMac gitu kan. Nah, kemudian di sini ada yang saya perlu tekankan. Pertama nih ya, namanya visualisasi. Kenapa dia ada di semua dari awal sampai akhir?
Karena yang waktu itu saya pernah bilang, saya nggak akan bilang, saya bilang lagi sekarang ini, visualisasi itu penting banget. Kalau kalian pernah nih di kantor ya, ngobrol gitu kan, atau apa rapat. Kalian nggak kasih barang, nggak kasih benda, nggak kasih foto di email nih ya, nggak kasih cuman kata-kata. Tentang produk, tentang rencana, whatever. Kita akan bikin gini ya, unit kita misalnya gitu, bikin gini, tapi kata-kata semua. Bagaimana menurut pendapat kalian gitu kan, kirim email, blast ke semua. Nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngasih tanggapan. Atau nggak, even worst-nya, oh ya oke. Ntar begitu meeting udah ada barangnya, semua orang langsung kritisnya minta ampun. Begitu udah ada visual, itu dia maksudnya. Jadi visual itu penting banget, penting banget. Makanya kenapa di every stage ini visual itu memainkan peranan. Kalau nggak percaya, tanya ke diri sendiri. Kenapa pakai make up? Kenapa baju harus, yang ini, yang ini, baju. Saya bisa bilang gitu, kenapa? Ntar kalian perhatiin. Saya pernah 1 semester baju gak ganti-ganti. Celana juga enggak. Karena ya itu, saya nggak terlalu peduli gitu kan. Cuman saya tahu bahwa orang lain nggak seperti saya. Orang lain itu kan sangat, ini baju yang ini merek ini, tapi ini besok jadi pakai lagi dong, kemarin kan udah dipakai atau apalah gitu kan. For your info, ini kayaknya yang tadi pagi sih. Celana, sepatu atau apa, karena looks matter memang, betul. Looks matter. Jadi entah kalau misalnya misalnya mau pakai kacamata, jangan kayak gini, ini terlalu tua, mungkin mau yang bundar atau apalah ya gitu. Saya nggak tahu dan nggak terlalu peduli gitu. Cuman orang seperti itu umumnya, orang seperti itu. Kalau saya tuh lebih ke fungsi. Mau tampang jelek bodo amat, yang lihat kan orang lain. Ngapain gue bagus-bagusin buat orang lain, dia nggak bayar, kecuali kalau dia bayar gue buat looks good, fine gitu. Kalau nggak, ngapain? Kelihatannya terlalu brutal, cuman ya that's me. Nah, itu dia visualisasi kenapa itu penting. Karena dia kepake dari awal sampai ke akhir. Mulai dari si what is, what if, what was, what works. Kemudian berikutnya kita akan lihat nih yang namanya Project Management 8. Sekarang gini, nanti kita akan bahas tuh satu-satu nih ya. Tapi kenapa sih nih perlu ada ini nih? Kenapa perlu dibikin rumit lagi Pak? Itu kan udah susah gitu kan. Nah, gini, misalnya di kalian ada yang udah pernah terlibat di project, pasti udah tahu. Tapi untuk yang belum, saya kasih tahu. Pertama, project, mau yang duitnya gede, mau yang duitnya kecil, mau yang orangnya banyak, mau yang orangnya sedikit, pasti akan chaos. Pasti. Harus. Misalnya nggak chaos, itu paniknya minta ampun. Kenapa? Jadi gini ya Pak. Nanti ini ya, setelah kalian married, ingat-ingat kata saya. Karena pernikahan itu adalah project. Coba aja ntar, ingat-ingat ya, entah ntar setahun lagi, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, berapa tahun lagi. Ingat yang saya bilang, Pak Yudi pernah bilang, pasti bakal kacau. Masa sih? Ntar pas begitu, baru awal aja mau mulai. Udahlah berantem semua, berantem sini, berantem sana gitu kan. Maunya ini, maunya berapa, duitnya nggak ada, ini undangannya kebanyakan, wah. Pasti, itu nggak ada yang salah. Kenapa? Mengumpulkan orang berbagai background, berbagai tipe, berbagai pembawaan, semua di mix jadi satu, dengan deadline yang sama. Lihat ya, yang namanya pernikahan deadline-nya nggak bisa ditawar dong. Nggak bisa mundur, nggak bisa maju, bener nggak? Deadline karena udah milih nih ya, pakai feng shui kayak pakai primbon, whatever apa itu, atau mungkin simply karena memang gedungnya cuma ada di tanggal segitu gitu kan. Katakanlah tanggal berapa, nggak tahu lah. Tanggal cantik tuh tanggal berapa, saya soalnya nggak pernah mikirin ya. 4 Mei, jadi 45 kali ya, nggak tahu 4 Mei atau apalah, misalnya 10 Juni, udah tuh fix kan, nggak lebih, nggak bisa nambah, nggak kurang nih. Deadline tuh kan, sementara ini kelakuan aneh-aneh. Ada yang dihubungin nggak bisa, ntar tiba-tiba baru datang, ada yang kita udah undangan 400 maunya nambah karena kurang, karena awalnya iya bisa kok keluarga. Tiba-tiba lupa nih, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Itali, dari mana lah gitu. Nah, itu dia. Jadi, kenapa yang namanya project itu biasa? Bukan berarti itu bagus atau jelek, itu biasa.
Justru misalnya nih kalau kayak project manager gitu ya, dia ngelihat dari awalnya project jalannya smooth, oh itu panik. Itu paniknya minta ampun. Kenapa? Berarti akan ada sesuatu yang meledak dan itu pasti akan ada. Karena apa? Ini dari awal orang semua nggak ngomong. Ingat tadi yang saya bilang, udah kirim email ke semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Semua diam aja. Itu dia tuh. Itu dia. Itu dia yang kalau awal-awal project kenapa nggak chaos? Kayak gitu tuh. Semuanya diam aja. Begitu meeting, wah ini kenapa gini sih? Kenapa warnanya hijau sih? Kenapa barangnya gini sih? Kenapa ini sih? Kenapa gitu loh. Mungkin kalian pernah ngalamin, tapi kalau belum, percayalah, kalian akan ngalamin. Gitu kan. Pas dikirim email, mintain pendapat, diam aja semua. Atau bahkan yang lebih parah, oh oke, saya sih oke aja. Ntar pas begitu meeting, ada big boss, wah biasalah. Apapun motivasinya, mungkin emang pengen ngejilat, pengen kelihatan pintar, whatever. Tapi pas di email, oh soalnya saya email nggak baca, tapi kan lu udah bilang oke. Oh iya gue lupa, soalnya waktu itu lagi sibuk apa ya, nyanyi gitu loh. Biasa. Project pasti akan harus chaos. Kalau enggak, itu jauh lebih parah. Karena itu chaosnya nanti udah mepet waktu. Itu makanya kenapa tadi saya bilang namanya project manager, itu dia lebih keringet dingin begitu awal-awal nggak chaos. Karena nanti chaosnya dekat akhir, itu bisa 3 hari nggak tidur. Itu yang saya alamin, oke? Kita nggak kerasa 3 hari karena stresnya minta ampun. Itu loh. Jadi, tara, kayak masa sih Pak, Bapak doain yang jelek, ini chaos, Bapak, gitu. Justru sebaliknya. Saya mendoakan yang bagus kalau chaos itu. Berarti dari awal kita udah tahu gitu kan. Itu maksudnya. Daripada misalnya kan ngeliat orang baik gitu kan, senyum, nggak ngapa-ngapain gitu kan, ngomong enggak, pas ngedebat enggak, tiba-tiba ntar nusuk dari belakang, trot gitu kan, itu kan lebih jahat kan. Mendingan dari awal, kayak saya gitu, bacot apa aja, wah, gepo, bego, lu, bla, 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 gitu kan, oh ketahuan, oh nih orang kayak gini, ya udah selesai gitu kan. Saya nggak lebih nggak kurang gitu, nggak akan ngomong di belakang, karena ya udah kayak gini aja gitu, ngapain juga ngomong di belakang, kalau nguntungin nggak apa-apa, toh nggak nguntungin gitu kan. Oke, nah balik lagi kita ke sini. Ini yang namanya, tadi kita udah lihat ini ada helpernya di sini untuk tiap 4 stage-nya. Kemudian ini ada yang namanya project design aid-nya. Ini pembantunya. Kenapa? Kenapa perlu ada pembantunya? Ini cuman buat guidelines. Boleh dong nggak dipakai Pak? Jangan coba-coba. Sama seperti kalian di project, mungkin pernah dengar ada yang namanya Gantt chart gitu ya. Yang ini deadline-nya segini kan, project dibagi-bagi langkah-langkah kecil gitu kan. Tiap langkah, ini langkah A, B, C misalnya. Langkah A ada deadline-nya seberapa? 2 minggu. Langkah B, deadline-nya ada berapa? 3 minggu dan seterusnya. Itu Gantt chart namanya ya. Itu kan tools kan, project management aid ya. Boleh nggak dipakai? Boleh aja. Tapi coba berani-berani nggak pakai itu di project. Karena deadline itu angka, itu fix. Oke? Deadline itu fix. Beda kalau kayak misalnya, ya kalau zaman dulu gitu kan disuruh bapak gitu kan, udah kerjain ini belum? Ntar deh. Ya kan? Ntar deh gitu kan. Kan di kantor nggak bisa ya kan? Mungkin kalian udah tahu sekarang di kantor. Oke, iya Pak saya sedang kerja. Oke, kapan selesainya? Ya enggak? Kapan selesainya? Besok Pak jam berapa? Iya loh, ya kan? Itu dia. Kenapa itu penting sekali? Sama dengan ini. Kenapa Project Management Aid ini penting sekali? Karena ini jadi guidelines. Sebelum kita nanya ke what is, itu udah ada design briefnya dari produk. Dalam hal ini misalnya produk sebelumnya. Jadi kalau kayak dari si iPhone kamu punya 13, design briefnya apa sih? Kita punya iPhone 13. Kita coba untuk menolong, untuk ngelihat desain briefnya iPhone 13. Karena kita nggak punya kan. Kita bisa alasan, Pak saya bukan orang Apple, saya nggak punya desain briefnya iPhone 13. Nah, kita lihat di iPhone 12 seperti apa. Itu dia maksudnya. Oh 12 gini. Oke, ini 12 dia berusaha menyempurnakan. Tanda kutip menyempurnakan ya. Menyempurnakan bukan selalu memberi yang lebih baik ya. Karena kan di iPhone, even sampai sekarang, sampai kemarin, bukan sekarang, sampai kemarin masih 15 watt charging. Tapi tetap gitu kan, orang nggak masalah. Nah, design briefnya apa? Design language-nya apa?
oh pengen bikin handphone yang gimana misalnya, sophisticated, yang cool, yang apa. Jadi kita bisa lihat tuh, itu di design briefnya. Kemudian itu kan di what is gitu ya. Nah kemudian kita udah tahu ini brief. Brief tuh artinya singkat ya. Cuman satu kalimat. Cuman berapa gitu. Pas di desain kriteria, baru lebih jelas lagi nih. Oke, kita pengen bikin ini contoh yang kayak tadi kita nurutin si iPhone ya. Oke, desain briefnya adalah pengen handphone yang sophisticated, yang cool. Kriterianya apa? Oke, bahannya apa? Dulu aluminium ya, sekarang titanium. Dulu aluminium. For your info, dulu itu semua orang ngebangga-banggain aluminium. Aluminium itu lebih murah dari plastik ABS. Plastik itu ada banyak ya. Ada polipropilen, ada polikarbonat, ada ABS. Aluminium lebih murah dari plastik ABS. Makanya saya dulu tuh bener-bener mind blown gitu ya. Begitu semua orang membangga-banggakan ini iPhone keren, lihat dong pakai aluminium. Aluminium tuh murahan cuy gitu kan. Baru akhirnya setelah berita itu kesebar ke semua, baru dia ganti pakai titanium gitu kan. Yang mahal beneran gitu. Kalau dulu cuma terlihat mahal. Aluminium tuh cuma terlihat mahal, tapi nggak mahal. ABS, plastik ABS itu lebih mahal. Apaan sih Pak plastik ABS? Plastik ABS coba kalau melihat di mobil-mobil mahal, buka kap mesinnya, itu ditutupin plastik. Bayangin. Mesin tuh kan suhu panasnya sampai 100 derajat Celcius. Suhu kerja dia 80 derajat Celcius. Ini plastik bisa tahan. Itu plastik ABS. Oke. Handphone Samsung zaman dulu itu pakai plastik ABS. Ya jangan yang Samsung kalau gitu deh. Yang mungkin udah kelamaan ya, Samsung S1 nggak ada yang pernah lihat gitu ya. Yang lebih dulu lagi deh, karena sekarang udah balik retro gitu kan. Handphone jadul Nokia, Sony Ericsson itu plastik ABS. Jadi makanya kalau dibanting jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali masih nggak apa-apa, nggak pecah gitu. Kalau handphone kita sekarang kan kalau nggak pakai casing ya, jeger sekali langsung pecah. Itu pakai polikarbonat namanya. Gitu. Oke. Kalau untungnya kalau si aluminium itu dia jatuh penyok aja. Cuman masalahnya dia nggak pecah, penyok, tapi dia geger otak dalamnya kan, karena dia penyok mendorong komponen di dalamnya, walaupun kelihatannya bye-bye aja, tapi dia udah geger otak gitu. Jadi plus minus dua-duanya ada pro konnya gitu loh. Nah lanjut. Kemudian tadi ini yang kita bilang bahwa, saya bilang sorry, bahwa Project Management 8 dia bukan design tools, dia itu guidance, dia itu cuman gimana kita bisa nih ya di langkah ini ya, bisa melakukan langkah ini dengan efektif dan efisien gitu loh. Dia tools, dia pembantu. Tuh, ada sini design brief, kriteria, napkin page, sama learning guide. Nanti kita akan lihat satu-satu itu. Tapi kita mau lihat dulu, kenapa sih Pak? Kan udah repot, ngapain lagi? Ada yang namanya project management aid segala macem lah gitu kan. Dia bukan tools, dia itu cuma pembantu. Ya, sebenarnya pembantu bilangnya nggak enak ya. Tools ya. Helper sebenarnya lebih enak. Makanya tadi sebenarnya saya bilang guidance itu cuman pengen menekankan bahwa ini helper, cuman pembantu, itu aja. Nah, dia ini communication protocol yang ngeling design thinking process untuk, jadi apa maksudnya di kalimat ketiga itu? Ini yang tadi saya bilang nih, supaya kita bisa masuk ke ranah ini, kita pakai design brief dulu, baru kita bisa masuk. Contoh kayak tadi kan kita pengen memahami iPhone 13, kita harus mulai dari awal desain brief. Oh nggak punya Pak, lihat dari iPhone. Analisa iPhone 12-nya kayak apa, baru kita bisa bikin desain brief, baru masuk ke sini nih. Oh makanya kenapa layarnya diperbesar. Oh makanya kenapa storage-nya tetap sama misalnya. Atau oh mengapa ini pakai retina display apalah misalnya. Oh makanya kenapa tiba-tiba 3,5 mm jacknya hilang karena mau jualan si AirPod ya, namanya AirPod, itu dia mau jualan AirPod gitu kan. Gila loh, saya nggak kebayang ya 2 juta tetap orang pakai loh, come on, beneran orang pakai AirPod ya. AirPodnya si AirPod 2 ya, AirPod 2 atau AirPod Pro whatever itu 2 juta loh. Maksudnya kita yang TWS biasa gitu ya, yang cemen-cemen lah buat kita rakyat jelata gitu kan, 300.000 udah bagus loh TWS ya. Ya apa namanya, speakernya biasa lah, nggak bagus-bagus amat, tapi ya udahlah, come on gitu kan. Bukan apa-apa masalahnya. Contoh deh gini,
Ini saya pakai mic yang kecil, itu harganya 1 juta. Mahal memang. Tapi ini tahan lama dan bisa sampai puluhan belasan tahun. Si AirPod itu nggak akan bisa dipakai lebih dari berapa tahun. Karena apa? Baterainya kan bakal rusak kan? Sama aja kayak handphone, kayak notebook. Begitu baterai udah rusak, mau diapain? Nggak bisa diapa-apain. Nggak bisa diganti loh. Kita ngomongin nggak bisa ini, even orang di YouTube yang suka ngoprek, itu nggak bisa ganti. Jadi udah, 2 juta pemakaiannya cuma segitu. Jadi kalau ada orang, nih kayak saya beli mic yang super kecil yang harganya 1 juta lebih, beda. Ini bakal bisa dipakai sampai kapanpun, nggak akan rusak. Bahkan sampai kabelnya ini katanya dibilang pakai Kevlar, sampai ada ininya, ada peringatan apalah ini masalahnya ya. Ini ada peringatan, wow ini hati-hati karena ini bisa buat nyekek orang dan mati gitu. Ya nggak tahu sih itu benar apa nggak, cuman kan wow gila. Jadi karena emang talinya kuat banget. Jadi di YouTube videonya ada gitu. Ini talinya benar-benar dibengkeng-bengkeng gini, emang kuat gitu. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang bikin dihargai 1 juta itu karena kualitas audionya gitu. Sama AirPod bener bagus 2 juta. Nggak bohong, duit itu nggak bohong gitu loh. 2 juta bagus. Tapi kalau 2 juta habis lewat 2 tahun pasti rusak. Maybe you have to think about it gitu loh. Ya, kalau emang beneran pengen kualitas suara ya beli yang beneran emang buat suara kayak Rhodes gitu ya, misalnya Digital Dynamics atau apa, atau ya langsung gitu kan, atau DJI juga sekarang udah bagus gitu ya. Oke, nah tadi ini kita akan lihat pertama di sini kita ngomongin ini kan tadi 4 ini. Kita akan bahas satu-satu nih, design brief, design kriteria, napkin pitch, sama learning guide. Maksudnya apa? Pertama, ini kan kita pasti akan bikin design brief. Misalnya, ada suatu handphone yang belum ada sama sekali. Kan kalau kayak tadi, ada iPhone, kita punya 13, ada 12-nya, ada 14-nya, dan seterusnya. Kalau misalnya emang belum ada sama sekali dari awal, nah ini baru kelihatan banget pentingnya. Design brief, itu kita mau bikin apaan? Gitu loh. Misalnya nih, iPhone kayaknya nggak bakal bikin handphone lain sih. Jangan iPhone, Xiaomi. Dia mau bikin yang baru nih. Oke, Xiaomi udah punya banyak handphone. Banyak tipe. Kita mau bikin yang tipe apa nih? Untuk bisa tahu, kita harus tahu dulu Xiaomi tipenya apa aja. Redmi itu untuk siapa? Redmi Note itu kayak gimana? Mi itu kayak gimana? Xiaomi yang cuman angka aja buat siapa? Supaya kita bisa tahu, oh kita pengen bikin yang ini. Jangan misalnya, oh kita pengen bikin yang flagshipnya Xiaomi. Udah ada, yaitu Xiaomi yang 10T, 11, 12, yang kameranya nomor 1 di dunia. Udah ada, ya kan? Jadi, desain briefnya, misalnya kita mau bikin yang handphone Xiaomi yang paling murah. Udah ada, Redmi 10, 11, 12. Udah ada gitu kan. Jadi, ini juga biar untuk kita bisa ngecek gitu. Jangan sampai bikin yang mirip-mirip jadi kanibal dong, ya kan? Anggaplah misalnya jangan Xiaomi berarti. Yang oh ya, satu lagi yang saya perlu bilang, Xiaomi itu pinternya apa? Dia bikin banyak, misalnya ada yang bagus nih. Oh, desain briefnya bagus nih. Pengen bikin yang canggih tapi murah. Udah ada nih, Redmi Note. Enggak, pengen tetap bikin. Ya udah bikin beda merek, Poco gitu kan. Ya ini kayak saya ini. Ini kan Poco X6 kan. Terus, Pak, ini makanya kan nggak semudah itu kan. Lah, terus ngapain? Xiaomi udah ada yang canggih dan murah itu Redmi Note. Terus kenapa dia bikin Poco lagi? Dia pengen eksperimen karena kalau di Redmi Note itu udah agak lebih stabil, udah punya nama. Dia nggak semudah itu taruh AMOLED di situ, taruh charging 67 watt di situ. Karena semua itu ada konsekuensinya. Layar AMOLED di device yang murah pasti cepat rusak. Nggak usah kita ngomongin handphone Cina. Samsung, kalau kalian misalnya pernah punya yang seri A, kita nggak ngomong seri M yo, atau S ya. A itu ada yang AMOLED. Tapi begitu rusak, harganya sama dengan harga HP-nya. Itu dia maksudnya kan. Balik lagi ke desain brief. Desain brief, kita pengen bikin, oke. Jangan Samsung, jangan Xiaomi berarti. Misalnya yang lain tuh apa sih yang sering? Jangan yang sering ya.
Realme deh. Realme gitu kan. Oke, Realme kita pengen bikin yang flagship. Belum ada kan? Realme. Nah, itu desain briefnya. Desain kriterianya apa? Oke, ini flagshipnya mau bener-bener selevelnya Galaxy S25 Ultra atau S25 aja. Mau selevelnya iPhone 16 atau yang Pro atau yang Max. Nah, jadi ntar kelihatan kameranya mau gimana? 2, 3, 4, mau berapa sensornya, mau berapa besarnya, itu desain kriterianya. Kemudian misalnya dia mau layarnya seberapa besar, teknologinya apa, mau pakai OLED, QLED, AMOLED atau apa, atau mungkin TFT, IPS atau apa, resolusinya berapa. Jadi di desain kriteria itu awalnya sih nggak detail banget, tapi nanti lama-lama akan jadi detail. Di sini kalau mau detail nggak apa-apa, tapi biasanya nggak sampai super kayak tadi saya. Itu saya cuma kasih alternatif kan, mana yang kita mau kejar di sini. Karena kan tiap ini beda-beda. Tiap produk itu akan beda-beda. Ini yang cuma satu kalimat, ini yang sedikit lebih detail. Nanti, kenapa ada napkin pitch? Jadi gini, ini singkat, ini agak detail, ini singkat lagi. Kenapa? Napkin pitch itu, napkin itu adalah apa ya, kertas serbet ya buat ngelap mulut, muka, tangan ya, napkin. Kenapa dibilangnya napkin pitch? Jadi pitching itu kan adalah kita lagi mau membujuk ya, simpelnya gitulah bahasa. Kita mau membujuk. Jadi kita mau membujuk menggunakan kertas serbet. Kenapa ya gitu? Karena gini, setiap project pasti perlu uang. Yang punya uang biasanya penggede, direktur, itu kan, itu yang punya uang. Direktur biasanya nggak akan punya banyak waktu untuk kita. Ketemunya di kafe, ketemunya di jalan, ketemunya di lift. Kenapa? Makanya pakai napkin pitch, pakai serbet. Karena kita ketemu si empunya duit ini, waktu yang kita punya cuma 5 detik, nggak nyampe semenit. Semenit itu banyak banget loh ya. 10 detik. Makanya kenapa ada yang namanya napkin pitch. Karena nanti kita ini project perlu duit gitu kan. Untuk sampai itu duit ada, kan si yang punya duit kan, lu lagi bikin apa? Nggak mungkin dong kita presentasi 30 slide gitu ditimpukin sama dia kan. Dia aja langsung pergi aja sama supirnya gitu kan. Ah, gila ini orang. Jadi cuman gini, oh ya bos. Ya terserah kita manggilnya apa ya. Oh ya pak, kita lagi mau bikin handphone Realme yang flagship. Udah dong. Gimana, dia tertarik gak gitu kan? Makanya kenapa ini napkin pitch cuman singkat. Dia misalnya bilang, enggak gue udah invest di iPhone, udah selesai. Lu mau ngomong sampai berbusa kayak gimana nggak bakal bisa. Dia udah kesana gitu kan. Itu kenapa kita napkin pitch cuman kecil-kecil aja nih. Jadi misalnya orang ini gagal berarti dong, si orang ini, kita ke orang lain dong. Bos, kita mau bikin nih Realme yang flagship. Kalau dia tertarik, dia udah lihat kan, kayak gimana? Oh Realme, mereknya Realme apa sih? Oh yang dari Oppo ya, oke. Mau flagship yang kayak gimana nih? Mau yang bener-bener setara dengan S25 atau yang Ultra, atau yang cuman setara dengan si OnePlus. Istilahnya cuman kayak flagship killer, bilangnya gitu ya. Ya karena duit nggak mungkin bohong ya kan. iPhone 16 Pro Max sama yang si S25 Ultra harga 20 juta. Ini ngomongin flagship killer 8 juta, ya pasti ada kurangnya dong ya nggak. Nah ini mau yang mana nih? Oh, lu mau yang paling atas? Kayaknya nggak bakal bisa. Karena yang namanya yang punya dana, dia pasti udah ngerti dong. Ya kalau nggak dia bakal ditipu terus gitu kan. Dia udah tahu nih industri handphone gitu kan. Kayaknya nggak bisa. Udah pergi lagi. Kenapa ya? Apa mungkin apa yang salah gitu? Mungkin kalau dia baik dia bilang nggak bakal bisa. Lo untuk Realme namanya belum cukup gede misalnya. Oh gitu. Misalnya terserah kita mau ganti atau enggak gitu ya. Anggaplah kita nggak ganti. Pengen bikin flagship yang setara dengan S25 Ultra. Wah terus ngomong lagi dong ke orang lain gitu kan. Bos nih bos. Pengen bikin Realme yang kayak gini. Boleh nih kayaknya bisa. Oke udah dapet. Ya itu biar simpel aja. Ya kali gitu misalnya. Karena kan Apple, kalau Samsung emang punya perusahaan, punya negara Korea gitu ya. Kayak Apple,
Emang dia cuma pergi ke 3 orang sampai dapat duit? Enggak, puluhan, ratusan orang gitu kan. Ini dipersingkat aja, napkin pitch gitu ya. Begitu udah selesai gitu kan, duit udah dapat, udah masuk, oke. Anggaplah nih dipersingkat, udah jadi, sampai jadi prototype. Sampai jadi prototype itu, makanya kenapa ada yang namanya learning guide. Apaan tuh Pak? Apaan tuh Pak? Gini, simpelnya gini aja. Ada yang namanya beda yang antara teori sama praktek, gitu kan. Kalau misalnya nih, kalian belum bisa berenang, kalian diajarin gitu kan, oh berenang tuh begini, begini, begini. Udah hafal luar kepala. Coba diterjunin kolam renang, tenggelam itu kan, ya nggak? Beda feelingnya. Udah tahu dia hafal, wah harus begini, kakinya harus begini gitu kan. Udah tahu, dijorokin ke kolam renang, jeger, tenggelam mati. Karena beda gitu antara teori sama praktek. Jadi makanya contoh yang tadi gitu kan, misalnya nih, wah bikin Realme yang flagship. Bukan masalah Realme-nya, bukan masalah flagship-nya. Katakanlah dia sebelumnya belum pernah bikin handphone, oh itu pasti kan dia pas ngontak orang untuk bikin LCD-nya gimana, ternyata LCD-nya adanya yang apa, ternyata si LTPO itu pas dipasang nggak bisa barengan dengan chipset apa, itu kan nggak ada manualnya. Itu baru ketahuan waktu pas dia udah terjun, gitu loh. Ini kalau mau yang lebih simpel lagi, emang kalian nih kan udah kerja sekarang kan, ya nggak. Emang kalian dikasih tahu hari pertama itu kayak apa? Mungkin kalian udah ada yang udah pernah kena orang yang rese gitu ya, atau bos yang rese. Emang kayak gitu dikasih tahu waktu kuliah? Enggak kan? Begitu kan? Anjir, gila. Teman gue di kantor kayak gitu amat. Atau misalnya bos gue gitu amat gitu kan. Emang tuh dikasih tahu? Enggak. Walaupun waktu kalian nih beruntung banget sebelum kerja punya kakak atau teman yang udah kerja, kakak tingkat atau siapa, udah bilang, oh kerja tuh gini. Walaupun dia bilang, hati-hati ya ada bos yang rese. Kalian pasti mikirnya, alah, rese apa sih? Pas begitu ngalamin baru kan, anjir. Baru gitu kan, beda. Cuman lihat di berita sama ngalamin langsung itu beda gitu kan. Makanya ada yang namanya learning guide gitu. Karena pertama, udahlah kita nggak ada manual yang fix. Sama kayak di sini, kayak orang bikin HP gitu. Nggak ada manual yang fix. Dan yang namanya teori sama praktik bisa beda. Tadi saya kasih 2 contoh kan. Nggak ada manual yang fix, langsung kaget ngeliat bos yang rese. Atau udah dikasih tahu sama kakak yang baik gitu ya. Hati-hati ya, ntar ada bos yang rese. Kita mikir, apa sih rese semana sih, orang kantor kan profesional semua ya enggak. Orang kantor apa sih ternyata anjir. Asik kan. Itu dia maksudnya, kenapa ada yang namanya learning guide. Oke, ini menarik sekali. Kemudian berikutnya kita akan lihat, baru jam 2. Oke. Jadi di sini kita tadi mau ngelihat waktu pas dari design brief, kriteria, napkin pitch sampai learning guide. Nah, kita ngelihat dari nomor 1 lagi. Gimana caranya kita bisa nulis design brief yang efektif. Jadi, saya kasih contoh yang simple deh. Tadi design brief kan 1 kalimat kan. Jadi, pertama, jangan kepanjangan. Jangan kependekan. Jadi misalnya kan kayak tadi pengen bikin handphone yang setara flagship bla bla bla. Nah, flagship yang mana? Itu harus jelas gitu kan. Jadi jangan mentang-mentang desain brief bikinnya aku pengen membuat handphone yang tercanggih menurutku. Apa? Kamu siapa? Orang tahu standar kamu, enggak kan? Harus jelas. Pertama, overview-nya handphone, mau bikin handphone. Kemudian cover scope-nya apa? Oke, membuat handphone berarti kan yang misalnya kelasnya apa. Oke, nah kemudian di sini begitu kita udah, ini yang tadi kan, makanya kenapa saya kasih contoh tadi yang kita ngeliat contoh si di root yang kedua tadi ya, yang gagal nih, kita mau bikin handphone flagship untuk Realme, dia bilang kan, gue udah tahu nih Realme namanya belum ini. Nah ini berarti dia tuh udah understand the competition dari pas kita ngobrol dengan di root yang kedua, kita udah tahu kan, itu penting banget bahwa
Ini kalau kita bikin, kira-kira gimana? Pertama, direct competitor udah ada belum? Kalau udah ada, seperti apa? Kalau belum ada, gimana? Ada barriers to entry atau enggak? Itu loh. Nah, ini juga penting, define the audience. Maksudnya apa? Bahwa kita ngomong ke direktur beda dengan manajer, manajer beda dengan supervisor, dan seterusnya. Kemudian, itu mah biasa, kalian mungkin udah tahu. Kita ngomong ke direktur operasional beda dengan direktur keuangan. Oke, itu lagi. Dan kita juga beda misalnya ngomong background orang. Kita walaupun misalnya bilang, wah Pak itu rasis atau gimana, enggak. Tapi kalau untuk melihat, kita bisa lihat nih, ini orang tipenya kayak gimana. Misalnya emang dia sangat menghargai roots-nya, itu bisa kita pakai. Karena memang bahkan itu kalau di Jepang itu di-expect gitu loh. Jadi kalau misalnya kita menghormati ke Jepangan dia, itu malah bagus. Mereka malah suka gitu. Itu bukan rasis. Ya misalnya dia Jawa atau dia Sunda, whatever apapun itu enggak. Itu bisa membantu gitu loh. Oke. Nah kemudian di sini specific goals-nya ya harus jelas. Deadline. Ingat ya, project ada deadline gitu kan. Specific goals-nya kita harus bikin, jadi sampai bikin handphone Realme yang apa tadi? Realme yang sekelas flagship misalnya. Harus sampai jadi. Kapan? Setahun. Yang kayak tadi saya cerita masalah iPhone di pertemuan sebelumnya kan. Setahun. Cuma dikasih waktu setahun. Orang semua stres ya. Sampai 2 mati. Kemudian yang lain cerai semua. Kemudian di sini yang keenam apalagi. Kita lihat apa yang kita punya. Maksudnya Realme. Contoh tadi Realme mau bikin flagship ya. Apa yang dipunyain Realme? Pertama dari nama dulu. Nama dia udah cukup dikenal apa enggak? Dia dikenalnya sebagai apa? Waktu orang bilang Realme, apa yang ada di pikiran orang? Murah, canggih tapi murah tapi so-so, atau apa? Kemudian yang kedua, dia udah punya ini dong, kerjasama dengan supplier dong. Udah sampai semana. Dia mau bikin flagship, berarti supplier yang lama nggak bakal kepake dong. Dia pasti perlu supplier buat AMOLED yang sekelas Apple misalnya kan. Belum ada dong di Realme sebelumnya. Gimana? Dia belum punya. Mau ngapain? Apa mau setup dulu kerjasama atau apa bla bla bla, atau mau pakai yang ada atau gimana gitu loh. Lihat di inventory apa yang kita punya, apa yang kita bisa pakai, apa yang nggak bisa kita pakai, dan lain-lain. Nah 7 baru bikin schedule yang tadi Gantt chart itu loh. Karena project yang besar harus ada langkah-langkah kecilnya. Langkah kecilnya karena kan tiap orang kerjanya beda-beda nih. Ini ke bagian A, bagian B, bagian C, dan seterusnya. Ini untuk langkah yang A misalnya nih kan, perlu berapa hari, B berapa hari. Karena ini yang bikin stres. Ada langkah-langkah yang nggak bisa dikerjain kalau langkah sebelumnya belum dikerjain. Itu intinya design thinking. Jadi misalnya kan, orang nggak bisa bikin, misalnya nggak bisa bikin casing, kalau misalnya desain di dalamnya mau pakai layar berapa in, belum selesai, ya nggak? Ya kali orang bikin casing untuk yang 6 inch, tiba-tiba ternyata layarnya 7 inch. Gimana caranya? Nggak mungkin gitu kan. Schedule. Jadi schedule bukan cuma, ini berarti 3 hari, 2 hari, 5 hari. Enggak. Ini schedule ini rumit. Karena apa? Project itu terdiri dari ratusan langkah kecil yang kadang-kadang satu bergantung dengan yang lain. Either itu linear ataupun paralel. Nah, asik kan? Itu dia maksudnya. Kemudian yang ke-8, determine the budget. Ini biasa, nggak ada yang aneh. Cuman ya, walaupun nggak ada yang aneh, yang bikin pusing itu apa sih? Budget tadinya misalnya 1 miliar, tiba-tiba jadi 3, jadi 5 miliar, pusing, nggak ada untungnya atau apa gitu. Budget sih, ya akunting ya. Dari awal udah langsung ketahuan, cuman pasti melar, pasti akan melar, jangan kaget. Begitu udah melar gimana? Makanya biasanya punya buffer. Even kalau misalnya ternyata udah lebih melar lagi, kita harus ngapain gitu. Budget. 9 baru gabungin itu semua dalam satu design brief, satu kalimat. Jadi bukan berarti, wah Pak cuman bikin kalimat doang, cemen. Enggak, kalimat itu di belakangnya adalah ini, gitu. 9 step ini. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, si desain kriteria ini kan explicit requirement yang perlu dari suatu produk untuk supaya dia bisa sukses gitu. Jadi requirements-nya eksplisit.
Bukan cuman kayak tadi, handphone tercanggih menurutku. Nggak. Oke. Realme, anggaplah namanya juga harus ada dong. Ya prototype lah. Misalnya Realme Ultra misalnya ya. Layar berapa inch? Chipset pakai apa? Tebalnya kira-kira berapa? Beratnya berapa? Ya mungkin kita nggak usah belum detail di sini kan, tapi udah ada. Kenapa perlu tebal sama berat? Supaya tahu nih. Nanti karena dengan tebal dan berat orang udah, oh gila loh ini keberatan, atau oh nggak mungkin lah cuman seringan ini. Jadi kita bisa discuss gitu kan, misalnya nih handphone rata-rata anggaplah beratnya yang tadi kita lihat ya, si iPhone tuh 200 gram gitu ya. Dia bilang di situ kita pengen beratnya 100 gram. Kita nanya kan, bro, lu nggak salah, beneran pengen 100 gram, karena akhirnya akan jadi mahal sekali nih. Kalau misalnya, oh iya gue salah, ya udah tinggal dikoreksi. Tapi kalau misalnya enggak, kayak Steve Jobs gitu kan, nggak mau tahu, pokoknya pengen 100 gram. Oh, ini mau jadi panjang nih proyeknya. Nggak, boleh bisa. Tapi kan ini nantinya akan berhubungan dengan budget, ya nggak? Misalnya dia bilang, nggak apa-apa, budget ada. Oke, jalan kita. Tapi kalau misalnya, makanya kalau misalnya enggak, kita harus bilang, bro, sadar, nggak bisa 100 gram handphone, tapi yang flagship, yang lain juga pada berat kok. Dan lagi, bukan cuma masalah teknis loh. Kalian lihat sendiri, yang punya handphone itu ada di tugas yang bilang, ini handphonenya pas diangkat terkesan murah, karena enteng. Kadang-kadang, handphone itu harus cukup berat, supaya kelihatan mahal. Berat loh, kita belum ngomongin masalah kontur atau apa, enggak, berat aja. Berat aja. Jadi kalau terlalu enteng, ya kayak besi inilah, ini plastik-plastik super murahan gitu ya, kayak begini-begini. Ini enteng banget ini polipropilen nih. Enteng banget nih kan, dan hancur, jelek banget nih ya, lihat nih sudut-sudutnya tuh ya. Iya loh, sudut-sudutnya, ya kan, hancur banget. Nah, ini enteng banget. Jadi kalau misalnya ada handphone berat 100 gram bukan berarti bagus. Udah bikin setengah mati ya, baterainya pakai yang super canggih, malah orang ngeliatnya, ya nggak ada yang suka. Ruginya tuh berlipat-lipat ganda itu. Simple padahal kan. Makanya kenapa kita perlu explicit requirement, supaya ntar dari awal, kalau emang ini orang salah, bisa langsung dikoreksi gitu. Karena, ngotot pengen enteng. Sementara udah pakai layar yang khusus, yang super mahal, baterai yang khusus, super mahal. Akhirnya enteng malah dicela-cela sama pengguna. Buat apa? Ya kan? Karena bukan berarti enteng itu bagus. Karena buktinya, baliknya ke iPhone lagi ya. iPhone lihat 200 gram, berapa ratus gram, itu happy-happy aja. Orang walaupun bilang berat, tetap aja beli kok, ya udah sih, biarin aja ya kan. Nggak terlalu signifikan gitu. Bener, orang pengen enteng bener, tapi ternyata dengan yang berat juga nggak apa-apa. Udahlah, nggak usah terlalu, karena effortnya gede banget untuk kekeh pengen bikin yang enteng gitu kan. Nah, ini tadi kita kan lihat poin di sini. Explicit requirement, kemudian evaluate product potential to be successful. Jadi, ini mungkin tadi si orang tadi kan bilang, nih kita bisa sukses nih kalau kita bisa bikin yang 100 gram. Enggak, justru enggak. Karena apa? Itu tadi, justru berat itu menunjukkan bahwa dia mahal. Ya maksudnya bukan berat banget, tapi 200 gram lah udah sweet spot lah ya, 220 gram gitu. Udah oke gitu. Jadi justru jangan enteng, itu maksudnya. Nah kemudian, misalnya di sini ya, kita juga harus bikin prosedur untuk ngetes. Misalnya tadi udah jadi, udah apa gitu ya. Nanti yang kita mau tes apanya, misalnya nanti tuh barang udah jadi. Misalnya nih gini, kita udah bikin desain kriteria, oh Realme harus yang flagship. Karakteristik flagship apa sih? Tara, itu dia. Supaya itu yang ntar kita tes pas begitu barangnya jadi. Karakteristik flagship, karena nggak mungkin semua gitu. Coba aja lihat contohnya, flagship killer. Itu kan dia bisa jadi killer untuk flagship misalnya cuma di kamera, cuma di layar, that's it. Masalah premium touch-nya enggak, masalah dia pakai titanium enggak gitu kan. Masalah apa lagi, smoothness dari icon warna apa enggak gitu kan. Nah ini apa nih, misalnya si Realme mau bikin gitu ya, yang sekelas beneran flagship. Apa yang kita mau lihat, jadi kan ntar akan dibandingkan dengan flagship yang ada, S25 Ultra misalnya. Oke, kita yang mau dibandingin apanya aja nih? Layar, kamera, kecepatan fingerprint,
letak fingerprint, kecepatan ngecas semuanya, atau mungkin cuma sebagian buat ngetesnya, gitu loh. Karena bukan apa-apa. Bisnis ujung-ujungnya duit. Project harus cepat selesai. Ngetes juga termasuk bagian dari proses kan. Kalau misalnya belum dites, belum selesai nih project. Biar cepat selesai, biar udah langsung bisa dijual, jadi duit. Gitu. Jadi bukan, wah kita tes aja dong semuanya, every little thing ya di handphone ini ada ratusan komponen gitu ya. Atau mungkin ada puluhan yang user accessible gitu, apa mau dites semua? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau emang ini mau dibilang sebagai flagship killer, cuman beberapa yang perlu dites. Tapi kalau mau dibilang bener-bener mau kayak flagship, mungkin perlu ditanya lagi. Yakin lo kira-kira laku Realme mau bikin handphone harga 20 juta misalnya? Beneran ada yang mau beli? Coba deh pikirin. Ini yang punya duitnya. Bahkan mungkin nanya, Realme apaan? Gila lo, 20 juta ogah. Sama aja kayak yang kemarin saya bilang itu kayaknya di Ciputat atau di Cinere, saya lupa ya. Ada sepatu, kita tahu merek Reebok, Nike, Adidas gitu kan. New Balance, ya harganya 2 juta, berapa juta gitu kan. Ya tinggal nyari pas diskon biar harganya bisa 500.000 atau berapa gitu kan. Ini ada sepatu, mereknya Jonas. Saya nggak kenal. Dan saya tahu itu, orang lain pun mungkin nggak kenal. Walaupun mungkin ada yang tahu, tapi nggak banyak pasti. 1-2 tahu gitu kan. Oh Jonas saya tahu tuh Pak, pemiliknya teman saya misalnya. Ya udah sih, lu doang. Yang lain nggak. Merek sepatunya Jonas, tulisannya diskon gede-gedean, 75%. Menjadi 1 juta. Are you kidding me? Gitu kan. Lu merek nggak kenal, berarti harga sebelum diskon lo somehow ya 3, 4, 5 juta whatever gitu kan. Diskon 75% menjadi sejuta. Oke. Ya itu tadi kayak si Realme tadi. Mungkin barangnya bagus, who cares gitu kan. Nama lo gue gak kenal. Gila apa? Mau langsung lo bikin yang mahal segitu? Nggak bakal ada yang beli. Nah, itu tadi maksudnya ya nggak. Bisa, tapi kan semua ini dipikirin. Karena kalau nggak tiba-tiba udah capek-capek gitu kan jeger keluar nih Realme Ultra. Gak ada yang beli dong. Langsung tuh dipecat tuh ininya. Kepala project manager. Itu dia maksudnya. Makanya kenapa di sini yang mau dilihat apanya? Performance, product size, shape, aesthetic, material. Apanya? Yang kita misalnya tadi karena kita mau jadi flagship, apa jadi cuman flagship killer atau beneran flagship? Yakin kalau beneran flagship, ada gitu mau yang beli Realme Ultra. Dan lagi jangan salah, balik lagi nih. Oppo-nya apa kabar, Tara? Ya enggak? Kanibal banget dong, apa Oppo Reno atau apalah Oppo yang lain gitu kan yang udah mungkin juga selevel flagship killer, Tara, ya kan? Itu dia. Susah tuh design thinking. Kalau cuman bikin anu, oh ini ganti ini, itu mah gampang. Itu bukan design thinking. Ini pas begitu kita mau ke sini, kepentok. Mau pecahin ini, kepentok. Nah, latihan di sini, nanti begitu kalian lihat masalah dalam kehidupan, itu udah bisa. Bukan berarti gampang loh. Hidup mana ada yang gampang. Tapi udah tahu nih, waduh, gimana nih ya? Gua sama kakak gua kalau misalnya gini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak. Kita udah kebiasa sama desain, udah tahu kan? Coba kita lihat dulu desain briefnya. Itu tadi maksudnya, oke? Nah, di napkin page ini sebenarnya ini cuma buat guidelines. Tapi napkin page itu kadang-kadang ya, ini kita udah ngomongin konsep ini, kadang-kadang. Dan ini sering terjadi. Di napkin page itu benar-benar cuma tulisan tangan 3 baris. Itu yang sering terjadi di film ya. Waktu sutradara mau bikin film atau waktu produser atau apalah gitu kan. Atau mungkin pas lagi ngedesain si Samsung atau apa. Ini ada guidelines-nya buat mempermudah, tapi kadang-kadang di lapangan beda. Kita udah ngapalin, gini.
Tiba-tiba dong napkinnya terbang gitu atau gimana. Kita harus ngambil lagi napkin, kita nulis tangan sementara tuh orang udah lewat nih, udah jalan. Harus tulis tangan, oh nggak bisa nih, udahlah 3 huruf. Sorry, 3 huruf, 3 kata gitu kan, atau 3 kalimat. 1 kalimat, udah buru, jalan. Itu dia maksudnya. Jadi ini cuman untuk guidelines. Bukan berarti, harus ada apanya, harus ada, enggak. Yang penting semua di lapangan itu semua tergantung keadaan gitu kan. Tapi di sini yang pasti big idea ini pasti wajib ini kan. Karena kan pas kalian teriak ke si yang punya duit pasti ngomong dong. Pak, apalah misalnya gitu ya. Pak, kita lagi bikin ini handphone. Big idea, handphone. Itu dulu dong. Oh, saya udah bikin buat Xiaomi misalnya. Udah dong, selesai urusan, nggak perlu dipaksa dong. Nggak mau, dia dipaksa juga bisa ditabokin sama bodyguard kan. Oh, saya udah buat Xiaomi. Oh, oke Pak, makasih Pak. Selesai. Kenapa big idea itu penting? Jadi biar tahu dulu, biar ini orang tertarik nggak? Kalau nggak ya udah gitu, jangan maksa. Jangan pakai cara-cara marketing itu kan. Pak, kita mau sosialisasi program nih, padahal sebenarnya cuma jualan barang doang, nggak bisa pakai cara kayak gitu kan. Jadi di sini apa? Mau bikin HP? Oke. Kemudian HP-nya seperti apa? Yang kayak tadi kan, mau yang flagship. Kemudian apa nih needs and benefits-nya? Kenapa perlu bikin Realme Ultra? Bakal untung nggak? Bakal laku nggak? Oke, misalnya anggaplah dia bisa meyakinkan, bisa. Kita bikin, kayaknya nggak bisa yang ini deh, flagship, kita bikin flagship killer. Flagship killer harganya di bawah flagship killer yang lain. Nah, misalnya gitu, ya nggak? Flagship killer di bawah harga flagship killer yang lain. Oke, eksekusinya gimana? Nih yang berikutnya di bawah ini ya. Eksekusinya gimana? Lu udah punya kemampuannya, lu udah punya AMOLED-nya, udah ngedeal dengan supplier atau apa segala macam. Asetnya apa lagi yang kita perlu, gitu kan? Kita mungkin harus bikin pabrik untuk apanya nih? Untuk chipset nggak mungkin bikin sendiri sih. Oke, udah bikin ke TSMC belum? Mau pakai yang mana? Mau pakai Tiger, mau pakai Exynos-nya Samsung, mau pakai Qualcomm, Snapdragon yang mana, yang berapa? Mau pakai MediaTek, mau pakai apa gitu kan? Nah, itu tadi dieksekusi gitu kan. Kita perlu ngepartner dengan siapa lagi? Yang udah ada atau kita harus nyari yang baru? Misalnya sebelumnya kita nggak pernah pakai Tiger, yang Unisoc gitu ya, yang T818 atau dan seterusnya, perlu nggak? Kalau emang kita mau pakai itu, berarti kita harus kerjasama dengan si yang buat Tiger. Apa dia, saya lupa ya, itu MediaTek juga atau mungkin Marvel atau apa gitu, saya nggak tahu. Nah, kemudian di sini yang terakhir, bisnis rasionalnya apa? Jadi di sini tadi kan, emang bakal laku? Oh iya, flagship killer dengan harga di bawah bakal laku. Coba dong jabarin kayak gimana bakal lakunya. Gitu kan. Oke, karena di pasaran belum ada. Oke, mungkin kita bisa nih masuk. Harganya masuk nggak? Margin profit kita masuk nggak? Dengan semua tadi hal-hal yang kita lakuin di eksekusi ini kayak gimana? Bakal laku atau enggak gitu loh, ya enggak? Terus, apa yang bikin kita unik? Kan flagship killer udah ada yang lain. Kemudian nanti gimana bisa kalau ternyata ada kelangkaan di RAM, di chip atau di mana gimana? Atau misalnya kita udah bikin nih, orang gampang niru apa enggak? Ntar tiba-tiba orang tinggal copas doang niru Realme, ditiru sama siapa sih? Poco misalnya atau Vivo. Habis itu gimana? Karena kan mungkin belum ada memang, tapi untuk nirunya gampang. Gimana biar kita bisa menikmati keuntungannya lebih lama itu. Jadi kelihatannya di sini simpel. Karena kita bikin cuma 1 kalimat, begitu si yang punya dana udah tertarik, baru kita ngomong lebih banyak yang tadi. Itu dia maksudnya. Nah, tadi di sini yang mana nih? Kita udah ngomongin learning guide. Mana sih? Hah? Oh, tadi di sini paling bawah ya. Oke, jadi learning guide itu apa? Di sini waktu pas tadi kan kita misalnya nih, udah prosesnya, udah sampai jadi prototype nih. Kita kan lihat
oke, ini barang udah jadi. Tadi kan kita waktu pas itu udah jadi prototype, ingat teori sama praktek beda. Udah jadi prototype, itu kita udah belajar tuh. Oh, ternyata si layar itu nggak bisa ukurannya ngepas banget sama casing. Mungkin harus dikurangin 0,5 mili atau apa. Hal-hal yang kayak gitu loh. Nah, kemudian di sini, oh ternyata kayaknya baterai nggak bisa nih pakai yang lithium ion. Harus pakai yang lebih mahal lagi. Harganya jadi naik gitu kan, misalnya gitu kan. Kenapa? Oh, kita karena pengennya agak tipis gitu kan. Lithium ion nggak bisa, harus yang polimer. Yang lebih enteng juga. Ternyata dong akhirnya ujung-ujungnya jadinya yang flagship killer yang harganya sama sama yang lain. Itu dia maksudnya. Balik lagi dong, misalnya kita jadinya harganya misalnya tadinya flagship killer tuh di 8 juta. Ini pengen yang 6 juta. Oke, bikin bla 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 6 juta. Ternyata akhirnya pakai lithium ion. Akhirnya pakai dari lithium ion pakai lithium polimer. Kemudian layar tadinya OLED biasa pakai yang AMOLED gitu kan. Kemudian tombol apa segala macam USB-C pakai charging yang 67 watt. Ternyata ujung-ujungnya nggak bisa jadi 6 juta. Jadi 8 juta juga. Balik lagi ke bawah kan, harus ada yang di cost cutting. Apa nih, layar AMOLED. Udah kurangin layarnya jadi IPS. Apalagi kurangin. Makanya dari sini kalian mungkin dapat jawabannya misalnya, aduh kenapa sih handphone gue busuk banget padahal ini kan Samsung misalnya. Atau Xiaomi, kenapa sih hari gini Xiaomi masih bikin kayak gini. Ini efek-efek ini karena awalnya heboh bikin apa gitu kan. Ternyata, oh ini nggak bisa. Mentok, kompromi. Turunin deh, tadinya udah bagus kan, AMOLED, apa segala macam. Tapi akhirnya harganya tetap 8 juta. Padahal dia maunya di bawah dong, ya kan. Dia maunya flagship killer dengan harga di bawah. Ya udah kurangin. AMOLED nggak jadi. OLED aja bisa nggak? Nggak bisa, udah IPS. IPS misalnya nih, IPS nggak bisa juga. Tadinya misalnya 2K ya, layarnya 2K. Ya udahlah turunin Full HD. Nggak bisa juga. Ya udahlah pakai 720p. Makanya kenapa kan ada gitu ya di tugas yang saya lihat layarnya masih 720p. Hari gini 2025. Ini efeknya dari sini tadi. Itu dia. Kok bisa sih masih 720p? Ya iya, untuk cutting cost. Karena dia mungkin udah punya desain briefnya yang misalnya harganya harus murah. 3 juta, 2 juta misalnya. Ya udah sih 720p wajar, itu biasa gitu. Ya memang kalau misalnya kita berpikir, kenapa nih 2025 masih aja pakai 720p? Karena itu tadi menekan biaya. Oke? Nah, ini tadi gitu ya. Jadi what is, what if, what was, what works, design brief, kriteria, napkin piece, sama learning guide. Nah, ini tadi kita udah bahas project management aid sama design briefnya. Kemudian visualisasi. Nah, yang saya bilang tadi dari awal, visualisasi adalah penting banget. Kalau nggak percaya, coba tanya kenapa dan gitu kan. Karena visualize itu adalah mother of all design tools. Jadi ini adalah muaranya, utamanya design tools itu adalah visualisasi. Karena itu penting banget visualisasi. Makanya kalau pengen lihat buku-buku desain itu kan pasti mahal kan. Tapi enak gitu ngeliatnya, keren kan. Entah desain logo, entah desain struktural tuh apa ya, arsitek atau apa gitu kan. Karena memang visual banget gitu. Nah kayak gini, jadi desain itu penting banget. Ini ngelihat barang yang ada gitu ya. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Contoh yang paling gampang aja. Si Apple itu udah punya design language sendiri. Jadi misal dia bikin lampu, dia bikin apa, orang pasti akan tahu kira-kira nih. Ini kayaknya Apple deh yang buat. Karena desainnya dia seperti apa. Language-nya itu ada gitu. Even itu bisa ketahuan kok waktu pas dari zamannya si Jonathan Ive ya, John Ive bikin itu beda sama yang sekarang. Tapi itu desain language-nya kelihatan. Itu tadi yang dimaksud kenapa desain ini penting gitu. Yang kayak kemarin kita ngomongin si iPhone gitu kan. Awalnya mau buat dari iPod di-upgrade gitu kan. Tapi mau taruh di mana ini keypad-nya, keyboard-nya mau taruh di mana gitu kan. Nggak bisa cuman
malas mikir gitu kan, ininya dicabut diganti keyboard gitu kan, itu mah nggak laku gitu kan, itu biasa gitu, nggak ada yang aneh. Nah, akhirnya ini udah ada contohnya nih. Mock up-nya waktu itu udah ada dibikin. Oh, jadi keyboardnya itu adanya di sini, di layar, tapi bukan pakai layar sentuh, ngetiknya di sini. Asik kan? Aneh sih emang. Gitu. Tapi itu mock up, belum sampai ke prototype. Yang jadi prototype itu adalah yang bentuknya layar. Layarnya mau segimana? Ini detail loh ya. Mau segini, ini, atau mau segini bezelnya nih, dagu atas bawahnya mau sekecil apa, segede apa. Mau pakai tombol, tombolnya di mana? Tombolnya di sini. Maunya besarnya berapa mili? Ini headpiece-nya mau seberapa gede? Mau yang kecil atau yang gede? Itu ngefek. Bukan masalah suara. Bukan masalah suara. Headpiece gede kecil itu bukan masalah suara. Lihat nih ya, nih Poco X6 itu headpiece-nya kecil banget, hampir nggak kelihatan. Oke, di sini kan. Suara tetap kencang-kencang aja. Jadi ini tuh masalah heboh-hebohan gitu. Biar kesannya tuh speakernya mahal. Ini nggak ada hubungan dengan suara kencang apa enggak. Ini yang punya saya tuh tipis banget, hampir nggak kelihatan. Tetap aja suaranya kencang. Entah muncul dari bawah, entah gimana ya. Itu cuman biar wow. Itu wow efek itu. Ya kan? Karena kan, Pak itu kan biar ini. Enggak, buktinya udah ada banyak handphone sekarang yang tipis banget. Hampir nggak kelihatan. Bahkan handphone yang lebih mahal lagi benar-benar kelihatan. Benar-benar nggak kelihatan. Pakai mata ya. Di kaca pembesar, oh ada nih slitnya itu apa sih bahasa Indonesianya? Ada nih, celahnya tipis banget. Nggak ngaruh itu. Yang penting ada celah, dia keluar suaranya. Nah ini prototype mock-up-nya udah ada untuk si iPhone awal-awalnya. Ini kiri apa kanan udah ada. Jadi ini nggak bisa jalan. Ini benar-benar cuman dummy aja. Tapi itu penting dummy itu. Pas lagi meeting brainstorming, dummy itu penting. Biar orang tahu, oh beratnya segini. Oh ditaruh di kantong kayak apa. Oh dipegang di apa, pas ngetik gimana. Penting banget. Jadi ini bukan yang dipencet nyala ya, ini benar-benar dummy, cuma dummy aja. Dan ini di actual dummy untuk di iPhone. Di YouTube ada kok, di internet juga banyak ininya. Apa namanya gambarnya. Oke. Kemudian itu tadi udah di sini visualisasi. Kenapa visualisasi itu penting? Apalagi gitu ya. Tadi kalau ini kan kita cuma ngomongin oh dummy, oh ini apa. Tapi ya kayak kalian misalnya udah pernah atau mungkin belum presentasi. Cobain deh presentasi kata-kata doang, teks doang, kalau nggak dimarahin sama bosnya. Lu nggak ada grafik, lu nggak ada pie chart, lu nggak ada bar chart, even misalnya cuma angkanya pun dibikin gini gitu loh, dibikin cantik gitu. Karena visualisasi itu penting, men. Gitu, oke? Itu dia tadi maksudnya. Nah, kemudian, waduh, tapi nggak jadi hujan ya? Oke, mudah-mudahan sih emang nggak. Supaya, karena tadi kan sama di kelas yang pagi gitu ya, ada yang lagi masih tugas di kantor apa gimana. Tahu dong, gila nih, udah Sabtu. Kalau Sabtu hujan, macetnya kan, asik. Mudah-mudahan enggak, tapi ya, kita doakan. Nah, tadi ini kita udah ngebahas masalah what is, what if, what was, sama what works-nya. Dan ini, kenapa sampai akhir kuliah diulang ini doang, cuma 4 ini doang. Makanya saya bilang kan, kelihatannya gampang kan. Saya kasih tugas awalnya tuh. Cuman, mana, handphone, layar gini, gedein, baterai, gedein. Kagak, nggak gampang. Karena tadi kan, contoh kalau kayak iPhone emang dia nggak mau, dengan alasan banyak gitu ya. Kalau misalnya Samsung karena emang dia nanti jadi kanibal gitu kan. Kalau si Poco misalnya, Realme ya, tadi contohnya Realme ya. Realme mau bikin flagship. Bisa, misalnya anggaplah dia nggak punya duit, dia minjem duit gitu ya. Pengen bikin flagship sekelas tadi ya si S25 Ultra. Misalnya anggaplah dia bisa, ada nggak yang mau beli? Orang percaya nggak ngeluarin duit 20 juta buat nama Realme? Tara, itu dia maksudnya ya nggak? Nah, ini contohnya waktu zaman dulu nih ya. Jadi sebelum zamannya iPhone, handphone itu brutal. Lihat ya, ada desain yang baku tuh nggak ada. Pas zaman setelah iPhone semua begini doang kan. Ini zaman dulu ya sebenarnya brutal.
Mau pakai layar sentuh dan keyboard, mau layar sentuh doang, mau layar sentuh dan keyboard kayak notebook, bisa dibikin convertible, mau kayak gini, mau kayak gini. Oh, dulu tuh rusuh banget gitu kan. Adalah keyboardnya di samping, ada keyboardnya di bawah. Itu rusuh. Lihat, ada yang kayak gini doang, Hello Kitty gitu kan. Dulu tuh rusuh banget. Jadi sebelum adanya iPhone, nggak ada desain thinking, orang itu semua masih suka-suka dia aja gitu, bikin mau gimana gitu kan. Ya nggak tahu ya apa itu positif atau negatif, tapi itu dulu fakta aja. Jadi kocak aja gitu ngeliatnya kan. Iya ya, gila ya. Dulu tuh desain handphone tuh benar-benar lost gitu. Nggak ada pakem apa-apa sedikit pun. Suka-suka orang mau bikin kayak apa gitu kan. Rusuh banget, tapi menarik gitu kan. Ini tadi ya, misalnya, oke, layar diperbesar tidak berat, input lebih cepat akurat, dan ini dulu saya pernah pakai pribadi ya, dan saya suka sekali pakai ini. Ngetiknya mau pakai sini bisa, mau pakai touchscreen bisa, itu enak sekali. Mau pakai apa? Input lebih cepat, stylus, keypad, keyboard, atau voice. Zaman dulu voice masih jelek ya. Nah, ini yang kemarin kita udah bahas masalah gesture padnya si iPhone. Teknologinya dulu belum memungkinkan gitu kan, cuman akhirnya bisa keluar ya dengan pengorbanan air mata dan darah gitu ya. Dalam arti sebenarnya, karena kan yang mati dua gitu kan. Akhirnya bikinnya kayak gini. Nah, kemudian misalnya nih kan, oke, layar diperbesar, input lebih cepat dan akurat. Karena zaman dulu, lihatin ya, zaman dulu tadi kan ini kita lihat, di sini kan handphone tuh masih kecil-kecil ya. Ini kelihatannya gede, ini layar tuh semuanya nggak nyampe 4 inch loh. Jadi handphone zaman dulu kecil-kecil banget. Even yang ini nih, ini kalau nggak salah masih 3,7 apa berapa, tapi tebalnya aja gitu, dan berat. Ya, come on man, masih tahun 90-an, wajar gitu. Makanya kan pengen bikin, oke, pengen bikin yang ini, yang ini, yang ini. Dan, apa namanya, oh pengen layarnya lebih gede, apa-apa, segala macam. Tapi akhirnya, yang wow tuh apa sih? Ini loh, rubber band effect. Pinch zoom, itu juga yang wow. Tahu nggak itu dari mana? Ternyata saya baru tahu kemarin-kemarin, itu niru dari HTC. Ada videonya, nanti saya kasih deh di LinkedIn lagi, di AdLink. Itu niru juga rubber band effect, tapi itu bikin heboh kan, orang suka gitu. Sama kalau untuk masalah kecepatan dioperasikan, fluid itu oke. Itu emang awalnya dari dia nih. Kalau yang lain kita tuh kadang-kadang nggak terlalu fluid gitu. Ini kemudian, nah ini loh, ini rubber band effect nih ya. Ceting gitu. Ini hal kecil ini bagi kita dulu orang IT nggak masalah, tapi kayaknya orang suka gitu ngeliatnya, wow, keren gitu. Sama pinch zoom ini yang udah diambil dari HTC. Nah, ini yang saya bilang kemarin bahwa prediksi keyboardnya juga oke banget gitu. Ternyata ini 4 wows ini yang bikin heboh. Nah, kemudian what works apa sih? Layar gede. Ini Android sebelum ada iPhone launching ya. Begitu launching langsung ganti dong kayak gini gitu loh. Oke, itu efeknya tuh si iPhone itu. Nah, itu what works-nya ini apa? Contohnya gitu ya, layar, input, ini kemudian ini wow di sini nih yang paling super wow ini ya. Ini yang bisa dikerjakan, bisa langsung dipakai. Layar resolusi tinggi, tidak ringan, namun tidak berat. Karena kalau terlalu ringan itu malah kontraproduktif, malah merugikan. Oke. Nah, kemudian di sini kita lihat ngomong-ngomong teknis, iPhone tuh kalah teknisnya dari seangkatan dia, Nokia zaman dulu nih ya. Kalah nih. Nokia lebih enteng, cuman memang layar dia kalah. Lihat ya. Dulu Nokia bukan cuma udah 3G tapi udah 3,5 ya, udah HSDPA. Ini bahkan 3G aja belum. Tetap laku. Padahal itu ngaruh banget loh ya. Walaupun orang nggak ngerti, tapi ngaruh. Lambat ya. Tetap orang beli loh. Ini soalnya telak loh. 3G nggak 3G itu telak. Kalau sekarang 4G ke 5G itu nggak telak. Saya bertahun-tahun pakai 4G nggak masalah. Sekarang doang pakai 5G. Emang kerasa lebih cepat, tapi 4G juga nggak lambat-lambat amat. Karena saya bukan yang main apa namanya Mobile Legend atau apa gitu yang mungkin perlu speed atau mungkin COD atau apa gitu ya. CSGO nggak, saya nggak itu. Itu dia tadi maksudnya. Dan yang terakhir itu yang tadi bikin heboh si iPhone itu adalah di sini nih, di 4 hal tadi sini. Nah ini tadi ya, di 4 hal ini. Kemudian satu lagi, akhirnya di setahun kemudian
keluar App Store. Awal-awal iPhone keluar tuh belum ada App Store. Tetap aja bisa bikin heboh. Nggak 3G, nggak ada apa-apa, tetap bisa bikin heboh. Setahun kemudian ada App Store, tambah gila itu. Tambah gila orang pengennya. Oke. Nah, ini udah selesai pas ya. Pas banget sih 2.40. Oke lah, nggak apa-apa. Jadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan kuis karena ini pengaruh gitu ya. Karena ini saya harus bilang terus-terusan, saya mohon. Karena ntar biasa tuh dekat-dekat udah akhir UTS, akhir UAS, ada yang bilang, "Pak, mohon dibantu gininya." Oh enggak, kalau gue udah bilang dari awal, gue udah ngomong, saya mohon, lu nggak dengerin, ya berarti ntar gue juga ngapain gue dengerin gitu kan. Karena ini udah kelihatan banget gitu loh, bahwa saya tutup ini ya karena ini udah selesai. Ini cuma sebagai penutup aja, bahwa dari sini nih saya taruh deh di sini ya, yang gampang ya. Udah langsung kelihatan, kayaknya saya waktu itu udah pernah ngasih lihat di nilai perkuliahan, di aksi, di komposisi. Ini loh, ini kan udah kelihatan kan? Saya gedein deh. Jurut. Nah, ini ya. Ini kan UTS berapa persen, tugas 30%, ini kuis ya 10%. Even walaupun 10%, di semester kemarin itu kelihatan UTS-nya, emang misalnya UTS-nya pas-pasan ya 60. Terus misalnya UAS-nya pas-pasan. Tapi gara-gara kuisnya jelek, itu malah jadi nggak lulus gitu loh. Jadi ini semua walaupun kelihatan 10%, ini bisa pengaruh kalau misalnya nilai kita pas-pasan di sini. Itu dia maksudnya. Oke? Itu. Jadi mohon ini juga dijaga masalah tugas sama kuis. Karena pengaruh, itu pengaruhnya beneran, nyata. Karena saya udah lihat sendiri gitu kan. Kenapa ya ini gara-gara kuisnya jelek, dia bisa jadi nggak lulus. Karena memang UTS UAS-nya pas-pasan. Kalau misalnya UTS UAS-nya bagus sih nggak masalah, bener. Gitu loh. Kenapa ada yang jempol? Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Atau ada yang mau nanggepin? Ini nanti rekamannya saya akan upload audionya aja ya, audionya aja. Karena apa? Supaya nanti kalian bisa langsung lihat dari PowerPoint-nya sambil dengerin audionya kalau mau. Karena ada mahasiswa yang melakukan itu. Terlepas dari mungkin masalah paket data, mungkin masalah apa gitu. Tapi kalau mau lihat videonya mungkin itu bisa menghubungi ke bagian akademik. Karena ini kan direcordnya di bagian akademik. Kalau misalnya nggak bisa juga bisa ngeliat di channel YouTube saya. Karena ada arsipnya dari kuliah-kuliah yang dulu untuk mata kuliah ini. Pertemuan kedua itu juga udah ada arsipnya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas atensinya. Sampai kita ketemu lagi di minggu depan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama.